Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar saya cek mikrofon dulu. Oke, on. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai farmasi fisika. Untuk temanya adalah kelarutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Mohon maaf ya. Nah, oke, sebelum saya mulai, jadi saya sudah konfirmasi juga sama Mbak Nasla kemarin ya, koordinator kelas B. Jadi memang ketika saya baca materi dari Pak Ade kemarin sebetulnya sudah disampaikan ya apa yang akan saya sampaikan. Ya, secara umum saya kurang tahu sudah menjelaskannya dalam atau hanya umum saja, akan tetapi saya ini ada yang sama, ada yang beda, jadi kita saling melengkapi aja ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ade, nah apa yang saya sampaikan juga ada yang sama, dan jika ada yang beda, mungkin di sini saya lebih ke melengkapi Pak Ade aja gitu ya. Oke, sesuai RPS juga ini saya sampaikan. Kalau memang sebetulnya sudah disampaikan, sebetulnya nggak usah saya sampaikan. Kan tetapi di sini lebih baik ya, mungkin semoga nanti yang saya sampaikan ada yang ini ya berbeda sehingga bisa lebih melengkapi dan memperbanyak ilmu kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi kita hari ini belajar mengenai kelarutan dan faktor yang mempengaruhi kelarutan. Lalu objektif, jadi tujuannya untuk kali ini kita mempelajari adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan, bahwa kelarutan suatu zat dalam zat tertentu itu bisa kita modifikasi. Bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memodifikasinya gitu ya. Oke, baik. Jadi pendahuluan, ya, kita masuk di pendahuluan. Oke, baik, disclaimer. Yang pertama, ini penting ya untuk disampaikan di awal kuliah. Jadi pada intinya, yang pertama, general, artinya apa yang akan saya sampaikan nanti, contoh-contoh dan lain-lain itu merupakan suatu rules atau teori atau general gitu ya, yang mendasari teori tertentu. Artinya, misalkan pemanasan ada solvent, atau gini aja, ketika kita melakukan suatu pemanasan terhadap pelarut tertentu, maka kita bisa menaikkan kelarutan zat tersebut dalam pelarut itu. Artinya, pemanasan dapat meningkatkan kelarutan. Gitu. Sebaliknya, pendinginan dapat menurunkan kelarutan. Itu rules general yang biasa kita jumpai. Oke. Nah, namun perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua kejadian di alam semesta kita itu selalu sesuai dengan rules tersebut. Not always obey the rule. Ya, tidak selalu mengikuti dasar-dasar atau kaidah yang telah digariskan, bahwa ketika kita naikkan temperatur, maka kelarutan akan sebanding atau kelarutannya akan naik. Apakah benar? Betul secara umum, akan tetapi tidak selalu seperti itu. Karena hal itu juga biasa kita jumpai dalam sains, gitu ya. Bahwa terdapat beberapa pengecualian yang mungkin sudah bisa dijelaskan fenomena tersebut ataupun belum bisa dijelaskan. Akan tetapi dalam tanda kutip, tidak 100% seluruh kejadian di alam semesta selalu always obey the rule, gitu ya. Disclaimer yang pertama. Yang kedua, apa yang saya sampaikan ini tidak mencakup seluruh example atau seluruh contoh yang mendasari dari rules tadi atau hukum-hukum tadi atau teori-teori tadi. Namun hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Oleh karena itu nanti teman-teman juga bisa sambil searching sendiri gitu ya, karena teknologi saat ini sudah luar biasa ya, nggak seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu belum terlalu banyak internet. Kalau mau internet tuh harus ke warnet dulu ya. Kalau sekarang tuh tinggal pegang HP, cek googling, tanya mbahnya, Mbah Google, udah keluar.
Nah, silakan teman-teman nanti bisa juga ini ya, cari sampel-sampel lain atau contoh-contoh lainnya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Oh iya, selanjutnya ini yang paling penting untuk apa namanya dengan saya ini kemungkinan kita lebih banyak asinkronus ya. Dan saya menggunakan media YouTube gitu ya. Oke, karena saya sudah pengalaman ya tidak selalu akan tetapi cukup banyak apa namanya kurang enak ketika kita menggunakan Zoom ya. Itu bisa kita gunakan mungkin tidak kita bisa gunakan nanti pada kesempatan tertentu atau kita tatap muka nanti kita atur jadwalnya ya. Dan untuk Farvis ya, Farvis ini dan apa ya farmakognosi nanti dengan saya kemungkinan Farkop ya. Kita masih asinkronus dan saya selalu menggunakan media YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa download materi ini di YouTube ya. Silakan di-download. Download. Aduh. Kemudian teman-teman bisa putar ulang semau yang teman-teman inginkan sebanyak apapun gitu ya. Karena ketika kita menggunakan Zoom, yang pertama not fleksibel, tidak fleksibel dalam artian harus pada jam tersebut saya menyampaikan, sedangkan teman-teman mungkin sedang tidak fokus atau sedang ada kerjaan. Yang kedua, kendala jaringan ketika saya menyampaikan, misal suara saya putus-putus, atau teman-teman sedang ada aktivitas. Bisa ya, kalau sekarang mungkin belum, tapi nanti mungkin jadwalnya ada yang tabrakan, misalkan ada yang jadi asisten gitu, kemudian tabrakan dengan jadwal kuliah, mereka tidak bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Gitu. Sehingga lebih fleksibel untuk saya YouTube, karena YouTube ini juga teman-teman sudah semuanya kenal, lalu bisa di-download juga, lalu mudah dalam pengoperasiannya, tinggal play aja teman-teman ya. Nah, untuk apa namanya metode yang lain-lain nanti kita lengkapi dengan tatap muka atau Zoom di pertemuan yang nanti mungkin yang penting ya mungkin diskusi di akhir-akhir atau hal-hal lain. Tapi secara keseluruhan nanti untuk yang farmasi fisika ini materi-materi saya yang teori ya materi dan farmakognosi itu akan saya buatkan video sehingga lengkap teman-teman bisa mendengarkan secara lengkap, nggak ada masalah jaringan, nggak ada masalah waktu. Pak, saya keluar dari Zoom. Oh, Pak, jaringan saya, oh Pak, saya harus naik gunung dulu. Misalnya, ada yang kayak gitu dulu soalnya. Pak, saya untuk dapat jaringan harus ke pegunungan dulu gitu. Dan untuk memudahkan teman-teman juga. Oke ya. Untuk sementara kita pakai YouTube dulu sampai ada pertemuan tatap muka yang lebih bisa kondusif gitu ya. Oke. Oke, disclaimer-nya ya, 3 tadi. Ini, dan ini. Selalu ada disclaimer saya. Oke, untuk perkenalan, kayaknya kita nggak usah perkenalan, kita langsung aja ya. Perkenalannya besok aja waktu apa namanya, tatap muka atau Zoom langsung. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Oke, solubility and dissolution. Di sini saya bagi menjadi dua warna yang berbeda. Yang pertama solubility, yang kedua adalah dissolution. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang solubility. Saya kasih warna hijau. Kenapa saya bedakan adalah karena agar teman-teman bisa membedakan and not to be confused with dissolution or dissolution rate or rate of dissolution. Ya, sederhananya gini, ketika kita teman-teman membahas mengenai solubility atau kelarutan, artinya saya analogikan teman-teman akan melarutkan atau akan bikin teh manis gitu ya. Nah, teh ini sudah dingin teman-teman bikinnya. Saya bikin tadi pagi terus ditinggal-tinggal belum sempat dikasih gula dan sudah dingin. Nah, teman-teman ambil gula kemudian dimasukkan ke dalam teh tersebut gitu ya. 2 sendok gula misal. Nah, 2 sendok gula dimasukkan ke dalam teh tersebut, kira-kira sudah larut atau belum? Tidak.
Itu ya. Nah, proses larutnya gula ini ke dalam teh tadi namanya dissolution, not solubilization ya. Maaf, not solubility gitu ya. Disolusi, proses larutnya gula ke dalam teh itu yang disebut dengan disolusi. Nah, ketika teman-teman gunakan sendok lalu ini ya diaduk gitu. Kemudian secara perlahan gula tersebut larut ke dalam teh, itulah yang disebut dengan proses melarutkan. Diberikan tambahan energi mekanik dari luar sehingga gula itu kemudian lebih mudah terlarut and not takes time, tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang untuk larut gitu ya. Nah, ya, dari yang tadinya sangat lama kemudian menjadi sebentar, itulah yang disebut dengan dissolution rate atau laju disolusi atau laju pelarutan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan dissolution. Nah, ketika teman-teman tidak diaduk, akan tetapi teh itu kemudian dipanaskan lagi, itu juga sama. Lebih cepat larutnya dibandingkan dengan teh yang dingin. Itulah yang disebut dengan dissolution juga. Dissolution rate artinya ketika memanaskan suatu gula tadi, memanaskan suatu teh tadi, kemudian kita taruh gula, maka gula itu kan lebih cepat untuk larut. Itu yang kita sebut dengan dissolution. Nah, perbedaannya dengan solubility adalah seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman lihat ya, ini air, basisnya semuanya air di sini. Ketika kita tambahkan 16,6 gram yang ini ya, yang ini dia bisa larut ke dalam cairan tersebut. Ibaratkan ini sama, ya relatif sama lah ya, berapa mililiternya. Kita tambahkan lagi 19,5, larut. 22,5 masih larut, 27 masih larut, 31,5 larut, dan 35 gram gula kita masukkan dalam cairan yang relatif sama ini, dia bisa larut. Inilah yang kita sebut dengan solubility atau kelarutan. Oleh karena itu, apakah yang kita sebut dengan solubility adalah ini dia. Solubility is defined as the maximum amount of substance. Jadi suatu lanjut dulu ya. That will dissolve in a given amount of solvent, the specific temperature. Jadi di sini kita punya tiga hal. Yang pertama, suatu substansi atau suatu zat itu memiliki kelarutan maksimal berapa dalam suatu solvent yang terukur pada temperatur yang terukur. Inilah yang kita sebut dengan kelarutan. Ketika kita melihat di sini, maka kita bisa simpulkan bahwa gula ini memiliki kelarutan yang sangat tinggi dalam water, air ya. Nah, ketika kita bicara mengenai kelarutan, maka kita bicara mengenai seberapa banyak si zat ini bisa larut ke dalam ini. Ya, inilah yang kita sebut dengan solubility. Nah, makanya kita harus bedakan antara solubility and dissolution. Oke, baik. Nah, sebelum masuk, tadi harusnya ini dulu ya yang saya sampaikan, tapi langsung aja ya sebelum masuk ke pengertian tadi. Ini gampangnya gini, teman-teman pernah beli gulai, sop gitu ya. Nah, ketika teman beli masih panas-panas atau bikin masih panas-panas kan kuahnya tuh enak. Masih kental gitu ya, masih lemaknya masih kecil-kecil gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini juga akan tetapi ketika sudah dingin, ketika teman-teman diamkan, jadinya kayak gini, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Selain karena memang faktor di polimerisasi di sininya atau di lemaknya ini, yang kedua juga kelarutan si lemak ini kira-kira berubah tidak? Nah, jawabannya adalah nanti setelah kita belajar gitu ya. Oke, jadi ya, nah kita akan belajar mengenai kelarutan suatu zat. Sebelum kita masuk ke kelarutan tadi, ya proses solubility ini, maka kita harus mengenal dulu dalam dunia farmasi itu ada beberapa macam
fase-fase atau cairan yang ada di yang kita kenal gitu ya. Taruhlah teman-teman di sini lihat ada kopi, di sini ada susu, dan di sini ada es teh tadi lemon tea gitu. Kira-kira perbedaannya di mana? Ya, kira-kira perbedaannya di sini. Ini bahwa kalau kita bicara mengenai kopi itu ada ampasnya. Ketika kita bicara mengenai susu, dia tidak jernih, tetapi ketika kita saring itu dia tidak ada ampasnya. Sebaliknya, ketika kita bicara mengenai es teh atau lemon tea, dia juga nggak ada ampasnya, akan tetapi dia jernih gitu. Iki yo budak nih iki yo jelas. Nah, kira-kira kenapa sih atau apa yang membedakan antara ketiga ini? Jawabannya adalah pada adanya yang terlarut dan adanya yang tidak terlarut. Oke. Nah, berbicara mengenai kelarutan, maka dalam dunia farmasi itu kita mengenal ada 3 macam dispersi. Ya, jadi sebelum kita tadi yang di sini ya, contohnya di sini adalah kopi tadi. Kalau ini adalah susu, kalau ini adalah teh tadi ya, teh. Tak tulis saja. Nah, teh. Ada yang namanya dispersion, gitu ya, molecular, colloidal, and coarse dispersion. 3 tipe sistem dispersi yang kita kenal dalam dunia farmasi. Nah, apa itu dispersi? Untuk mengetahui dispersi, teman-teman harus masuk ke sini dulu. Ya, ini basic lagi. Apa Ade mungkin sudah menjelaskan, saya cuma ini ya, mengulang aja. Teman-teman punya suatu zat A, lebih seringnya kita solut ya. Maaf, padat gitu ya. Zat A ini teman-teman larutkan ke dalam suatu pelarut B yang biru ini, sehingga dia terpecah menjadi hal-hal seperti ini yang nantinya bisa larut ke dalam pelarutnya gitu ya. Nah, A ini kita biasa disebut, A ini ya yang nanti akan semakin mengecil dan akan masuk ke larutan ini, biasa kita sebut dengan fase dispers ya. Dan pasangannya ketika kita menyebutnya dengan fase dispers, maka pelarutnya adalah bernama medium dispers. Atau bisa kita kenal dengan solut, dan pelarutnya kita sebut dengan solvent. Lalu zat A ini kita sebut dengan zat yang terlarut atau zat terlarut, kemudian yang pelarutnya ini kita sebut dengan pelarut ya. Nah, ini pasangan ya, fase dispers dengan medium dispers. Ketika teman-teman menggunakan istilah solut, maka pasangannya adalah solvent ya. Apa solut yang digunakan? Apa solvent yang digunakan gitu. Jadi pada intinya ketika teman-teman melihat gambaran sederhana ini, artinya saya di sini ingin mendispersikan ya, mendispersikan suatu zat A ini ke dalam pelarut B, membentuk suatu dispersi yang seperti ini. Nah, hasil yang terjadi bagaimana? Hasil yang terjadi bisa kita klasifikasikan menurut ukurannya. Dispersi molekuler, dispersi koloidal, dan dispersi kasar atau coarse dispersion. Nah, yang akan kita bahas mengenai kelarutan ini itu lebih ke dispersi molekuler, ya, yaitu dispersi yang zat terlarutnya atau solutnya, ya, atau fase terdispersinya itu ukuran molekulnya kurang dari 1 nanometer atau kalau dalam angstrom adalah kurang dari 0,1 angstrom. Nah, ini kapan dipelajari? Nanti teman-teman pelajari pada saat koloid dan suspensi dan emulsi gitu ya. Itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai pada saat dispersi molekuler ini yang hubungannya dengan kelarutan. Nah, tadi sudah kita bahas ini ya. Jadi solubility is defined as maximum amount given amount of solvent specific temperature gitu ya. Nah, oke. Jadi yang kita bahas juga adalah dispersi molekuler. Artinya, kita kembali sedikit, bahwa di sini kita lihat kopi ini merupakan dispersi kasar karena dia masih ada endapannya. Sedangkan ketika suatu zat terdispersi tadi benar-benar larut yang menyebabkan larutan itu jernih dan sebagainya. Nah, di sini kita sebut dengan dispersi molekuler.
Nih, yang ini ya. Nah, kita fokus belajar di sini untuk kali ini. Ini tidak usah dilihat dulu. Oke, jadi setelah teman-teman tahu apa itu dispersi molekuler dan apa yang sedang kita bahas, maka kita juga harus tahu bagaimana proses suatu solut itu terlarut ke dalam suatu solvent. Oke. Jadi pada intinya, ini saya sudah berikan ini ya, proses pelarutannya nanti bisa dibaca sendiri. Tapi pada intinya ketika kita melakukan suatu pelarutan tadi, maka ada satu bagian, ya kalau di sini ini tahapannya ya, nanti kalau di dunia nyata ya mungkin berbagai bagian. Jadi lihat di sini dulu aja, solut. Ya, ketika ada suatu kumpulan solut yang terdiri atas di sini contohnya 6 bagian yang menjadi satu ya karena solut itu tidak mesti cuma satu bagian, mungkin kumpulan yang membentuk kristal ya gula tadi mungkin tersusun atas ribuan unit-unit terkecil gitu ya. Nah, satu bagian dari solut tersebut itu terlepas ketika kita interaksikan dengan suatu solvent. Nah, di saat yang sama terjadi rearrangement atau creation of cavity di sini maksudnya adalah dia membentuk suatu konformasi yang si solut ini kemudian nantinya bisa menempati ruang ini, gitu ya. Oke, dan pada akhirnya adalah hal yang terjadi adalah seperti ini. Solvent cavity yang didapatkan, kemudian solut molekul yang bisa berinteraksi, dan kedua ini berinteraksi secara spontan menghasilkan terlarutlah si solut ini ke dalam si solvent. Nah, seberapa besar si solut ini dapat ditampung oleh si solvent ini, itulah yang kita sebut dengan solubility atau kelarutan. Oke, proses pelarutan. Nah, ya, ketika kita bicara mengenai kelarutan tadi, maka tidak setiap zat itu memiliki kelarutannya masing-masing di dalam pelarut tertentu. Ya, kita ambil contoh adalah air, maka setiap zat itu ada yang mudah larut dalam air, ada yang sangat mudah larut, atau ada bahkan yang sama sekali tidak larut. Dan kita klasifikasikan menjadi seperti ini. Ini ya, ini di farmakope juga sudah ada. Nah, ini saya nggak usah menjelaskan terlalu terlalu dalam ya. Sudah dijelaskan juga Pak Ade kan. Nah, pada intinya contoh adalah di sini setiap maaf, ini sukrosa ya. Sukrosa itu memberi kelarutan 1 gram dalam 0, ml air. Artinya satu bagian sukrosa dalam 0,5 bagian air. Artinya dia kurang dari 1. Nah, sukrosa ini ternyata very soluble ya, atau ketika kita lakukan perhitungan 1 gram per 0, ml sama dengan 2 gram per 1 mili sama dengan 2000 gram per miligram per 1 mili. Masuknya di sini, ini atas nih lihat. Nah, maka si gula ini dia very soluble. Sedangkan garam NaCl ya, semuanya pada suhu temperatur ya. Suhu temperatur maaf. Temperatur ruangan, suhu ruangan. Nah, 1 gram ini didissolve itu mampunya si air ini melarutkan 1 gram itu sebanding dengan 2,8 ml air. Artinya ketika kita lakukan perhitungan, dia adalah 1:2,8 gram banding mililiter ini ya. Nah, masuknya yang mana? Yang ini. Yang bawahnya ya. Yang ini. Nah, kalau kita kalkulasikan lagi, 1 gram per 2,8 ml, artinya dia 1000 mg per 2,8, dia masuknya 357,14. Yaitu yang ini. Nah, artinya kelarutan NaCl itu dalam air itu dia cukup larut.
larut baik ya, namun tidak sangat larut, tidak seperti gula gitu ya. Jadi disinilah kita berkata bahwa kelarutan garam itu adalah sekian dan kelarutan air adalah sekian. Very soluble dan freely soluble. Nah, inilah yang kita sebut dengan kelarutan suatu benda A terhadap pelarutnya gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita bisa melakukan modifikasi atau kita harus mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu sendiri. Artinya kelarutan air ini yang tadinya pada suhu tertentu ini adalah 2000 ini ya, solubility range-nya ini ya, yang ini teman-teman lihat di atas ini, tadi kan hitungannya 2000, maka mungkin bisa kita tingkatkan menjadi 2500 gitu ya, atau bahkan sampai 3000, atau NaCl ini yang tadinya cuma freely soluble, kita buat dia menjadi very soluble. Nah, bisa nggak? Bisa-bisa aja gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Oke, ya. Baik, untuk faktor-faktor kita akan lihat di video yang kedua.